Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahun ni'matu wa lahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-tahirin. Allahumma syi'ta sahla, Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal, wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimin, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmuddin, dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan majelis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala dalam belajar ilmu agama, karena hanya amal yang didasari dengan ikhlas yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita akan melanjutkan Kitabul Hajj, kali ini dalam bab yang baru, yaitu Babul Mawaqit, bab yang menjelaskan tentang masalah miqat di dalam haji ataupun umrah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babul mawaqiti, utawi iki iku bab nerangaken pira-pira miqat. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku waqata nentokaken miqat sapa Kanjeng Nabi li ahlil Madinati, ketuwe penduduk Madinah, Dzul Hulaifati ing Dzul Hulaifah, wali ahli Syami lan ketuwe penduduk Syam, al-Juhfata ing Juhfah. Hunna lahunna, hunna utawi mangkono-mangkono panggonan iku lahunna ketuwe mangkono-mangkono penduduk mimman nyatane saking wong arada kang ngarepaken sapa man al-hajja ing haji wal umrata lan ing umrah. Waman lan utawi sapane wong kana ana sapa man iku duna zalika sakliyane mangkono-mangkono iku, famin haitsu mongko saking min haitsu ansha'a saking endi utawa endi panggonan mulai sapa wong utawa mulai berangkat sapa wong, hatta ahlu Makkah sehingga penduduk Makkah min Makkah saking Makkah. Muttafaqun alaihi. Hadirin rahimakumullah, dalam bab ini disebutkan beberapa hadis, atau di sini hanya ada 2 hadis yang menjelaskan tentang masalah miqat. Miqat itu ada dua
macam. Yang pertama namanya miqat zamani, dan yang kedua ada miqat makani. Miqat zamani berarti zaman atau masa atau waktu yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan haji atau umrah. Kalau miqat zamaninya haji berarti di bulan-bulan yang maklum yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, fi ashhuri ma'lum, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, kemudian 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Itu adalah miqat zamani, zaman atau masa waktu yang telah ditentukan oleh Nabi untuk bisa berihram haji. Jadi kalau seseorang di bulan Syawal dia sudah berniat untuk haji. Ihram itu kan artinya apa? Niat. Niat untuk haji atau umrah, itu namanya ihram. Ketika di bulan Syawal seseorang sudah berniat ihram haji, maka dia sudah sah. Tapi kalau di bulan Ramadan atau di bulan Sya'ban dia berniat untuk haji, maka itu belum sah. Karena miqat zamani dari haji itu adalah mulai Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Itu namanya miqat zamani. Kalau miqat zamani dari umrah itu al-abad, artinya selamanya. Enggak ada waktu yang secara khusus untuk umrah. Kapanpun kita menghendaki untuk umrah, maka tidak itu sah. Kapanpun, apakah kita misalnya di bulan Muharram kita umrah, atau di bulan Rajab, atau di bulan Ramadan, atau di bulan Syawal, atau di bulan Dzulqa'dah, kapanpun kita menghendaki untuk umrah, maka kita bisa melakukannya. Itu untuk umrah. Berbeda dengan haji, hanya di waktu-waktu tertentu, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama Dzulhijjah. Kalau umrah kapanpun. Sehingga kita menyaksikan sekarang banyak orang yang melaksanakan umrah di setiap bulan. Ada yang umrah Rabiul Awal, ada yang umrah di bulan Sya'ban, yang paling banyak umrah di bulan Ramadan. Itu sangat ramai. Apalagi di akhir bulan Ramadan banyak sekali yang melaksanakan umrah. Bahkan di bulan Ramadan itu seperti mirip seperti di musim haji, karena saking banyaknya umat Islam yang melakukan umrah di bulan Ramadan. Karena memang ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sebanding dengan melaksanakan haji, sehingga berduyun-duyun umat Islam melakukan umrah di bulan Ramadan. Sehingga harganya pun itu berbeda. Itu kalau dari sisi bisnisnya travel itu, umrah di bulan Ramadan, apalagi di 10 terakhir bulan Ramadan, maka biayanya lebih mahal biasanya dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lainnya, karena memang peminatnya itu sangat banyak kalau umrah di bulan Ramadan, khususnya di akhir Ramadan. Karena umrah memang miqat zamaninya kapanpun dia inginkan bisa, sedangkan haji itu tidak demikian, hanya 3 bulan saja untuk bisa melaksanakan ihram haji. Sedangkan miqat makani artinya adalah tempat-tempat tertentu yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memulai ihram. Itu namanya miqat makani. Tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memulai ihram
haji atau umrah. Nah, untuk miqat makani antara haji dan umrah itu sama. Miqat makani untuk haji dan umrah itu sama. Kalau miqat zamani tadi berbeda, kalau miqat makani itu sama. Seseorang tidak boleh melewati tempat ini. Jika seseorang ingin haji atau umrah, seseorang tidak boleh melewati tempat ini kecuali dalam keadaan dia sudah berihram. Enggak boleh seseorang lewat, dia ingin haji atau umrah misalnya, kemudian dia melewati tempat ini tanpa berniat untuk ihram haji atau umrah. Itu enggak boleh seperti itu. Artinya enggak sah nanti hajinya atau umrahnya. Dia bisa berihram dari tempat tersebut atau dia berihram dari tempat sebelumnya. Misalnya penduduk Madinah dan orang-orang yang menuju Makkah dari Madinah. Miqat makaninya itu adalah Dzulhulaifah atau yang dikenal sekarang dengan sebutan Bir Ali atau Abaru Ali. Ada di situ ada masjid besar. Di tempat itu kita memulai ihram. Biasanya kalau orang itu ihram haji atau umrah yang berasal dari Madinah, mereka melakukan ketika di Masjid Dzulhulaifah berhenti di situ, kemudian berganti baju menjadi baju ihram. Kemudian baru bersama-sama atau enggak bersama-sama juga enggak apa-apa. Biasanya kalau rombongan itu bersama-sama untuk berniat ihram. Atau kalau haji, berniat haji dari tempat tersebut. Dari Dzulhulaifah, dari masjid, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di masjid itu. Kemudian berniat ihram bersama-sama setelah mengganti pakaiannya menjadi pakaian ihram. Bisa seperti itu atau bisa dia melakukannya sebelumnya. Karena jaraknya tidak begitu jauh. Kalau dari Madinah ke Dzulhulaifah atau Bir Ali itu jaraknya tidak begitu jauh. Kebanyakan dari hotel di Al-Madinah Al-Munawwarah itu sudah berganti pakaian dulu. Mereka sudah memakai pakaian ihram. Sehingga ketika sampai di tempat namanya Dzulhulaifah, mereka kemudian biasanya kalau rombongan itu bersama-sama niat ihram. Intinya apa? Enggak boleh lewat dari tempat itu jika dia ingin umrah atau haji, kecuali dia sudah berniat ihram atau berniat haji. Ihram itu artinya niat haji atau niat umrah mulai dari tempat tersebut. Maka harus diwaspadai seseorang kalau misalnya dia dia pergi ke Makkah itu dengan menggunakan pesawat. Dia pergi ke Makkah dengan menggunakan pesawat. Kalau di Indonesia ini kan ada rombongan awal, yang kloter awal-awal itu mereka menuju Madinah dulu. Baru kemudian untuk haji untuk haji. Umrah juga demikian. Biasanya ke Madinah dulu. Dari Madinah baru pergi ke Makkah. Di saat sudah mendekati haji itu baru ke Makkah. Kalau yang mereka berada di kelompok atau kelompok terbang awal, mereka di Madinah dulu, itu tidak begitu ada masalah. Karena mereka dari Indonesia masih berpakaian biasa. Kemudian nanti ketika sampai di Madinah, dia bisa melaksanakan berbagai macam amal ibadah, ziarah, dan sholat di Masjid Nabawi dan seterusnya. Baru kemudian dia berangkat ke Makkah untuk melaksanakan umroh. Nah, di sini berarti
miqatnya di mana? Miqatnya ya di Dzulhulaifah atau Abar Ali yang tadi kita sebutkan, karena meskipun kita orang Indonesia tetapi kita berangkat umrohnya atau hajinya itu dari Madinah. Nah, itu tidak begitu ada masalah nantinya, atau enggak ada masalah karena kita memang nanti enggak akan melewati tidak akan melewati miqat di atas pesawat. Sementara bagi mereka yang akhir-akhir berangkat hajinya itu akhir-akhir, itu tidak ke Madinah terlebih dahulu tetapi langsung ke Makkah. Langsung ke Makkah, tidak ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Madinahnya belakangan. Jadi kalau yang datang duluan ke Madinah dulu beberapa hari, kemudian baru berangkat ke Makkah. Mereka yang berangkatnya dari Indonesia di akhir, mereka di Makkah dulu, baru nanti ke Madinah. Jadi yang awal pulangnya datang di Madinah, pulang dari Makkah. Mereka yang datang belakangan itu datang langsung ke Makkah, nanti pulangnya dari bandara di Madinah. Itu perbedaannya. Kalau waktunya mereka di sana biasanya itu sama, yang ditentukan oleh pemerintah itu adalah sama untuk jangka waktunya. Tetapi ada yang Madinah kemudian Makkah, ada yang Makkah kemudian Madinah. Nah, bagi mereka yang akhir-akhir berangkatnya itu dia bisa melewati miqat di atas pesawat. Nah, jadi di atas pesawat sudah lewat batas dari tempat yang dia harus berikhram, berniat haji atau umroh di situ. Maka bagaimana? Dia sejak dari Indonesia dia sudah berpakaian ihram. Begitu nanti diberikan aba-aba di atas pesawat bahwa ini sudah sampai ke miqat makani, maka dia kemudian berniat ihram di atas pesawat. Itu yang tepat. Nah, bukan kemudian sudah sampai di Makkah baru kemudian dia berniat untuk haji. Nah, tidak demikian, tetapi di atas pesawat itu dia sudah berganti pakaian ihram yang kita lihat itu, yang sudah kita ketahui. Kemudian ketika lewat miqat makani dia berniat untuk ihram haji ataupun umrah. Hadirin rahimakumullah. Nah, jadi miqat makani itu adalah tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berniat haji atau umrah. Dalam hadis ini, dua hadis yang akan kita baca itu menjelaskan tentang miqat makani tersebut. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menentukan miqat makani untuk penduduk Madinah Dzulhulaifah, yang tadi sudah kita ceritakan, yang juga dikenal dengan sebutan Abar Ali. Di sana ada masjid. Wali ahli Syami al-Juhfah, dan untuk penduduk Syam. Nah, untuk penduduk Syam itu ya daerah Palestina, kemudian Suria, Lebanon, Yordania, daerah-daerah itu adalah disebut dengan Syam. Mereka miqat makaninya di suatu tempat namanya Al-Juhfah. Ini nama tempat ya, nama daerah. Tadi seperti halnya Dzulhulaifah itu tempat, nama daerah. Kalau daerah ini ya seperti ini, misalnya Jati, Krenceng, Kepung, atau Kediri, itu namanya apa? Daerah. Nah, ada tempat namanya Dzulhulaifah, itu tempat atau miqat makani untuk penduduk Madinah. Kemudian penduduk Syam itu miqat makani adalah Juhfah. Kan arahnya beda. Arahnya beda berarti masuknya ke Makkah itu dari arah yang berbeda. Makanya
miqat makaninya beda-beda karena di sini Makkah ada yang dia dari selatan datang, dia ada yang dari utara datang, ada yang dari timur datang, ada yang dari barat datang, mungkin ada yang dari arah tenggara dia datang, sehingga masuknya ke Makkah kan beda-beda. Makanya miqat tempat untuk masuk memulai ihram itu juga berbeda-beda di antara penduduk-penduduk tersebut. Itu tentu saja kondisi dulu dengan kondisi sekarang sudah ada perbedaan meskipun tidak semuanya, karena sekarang banyak orang masuk ke sana itu dengan menggunakan pesawat. Masuk ke sana dengan menggunakan pesawat, apalagi yang sangat jauh seperti dari Indonesia, Asia Tenggara dan sebagainya, kebanyakan mereka pakai pesawat. Tapi kan nggak semua pakai pesawat. Orang-orang yang dekat dari sana yang bisa ditempuh dengan kendaraan darat, maka mereka akan menempuhnya dengan kendaraan darat. Seperti Madinah ke Makkah sudah pasti pakai pakai kendaraan, pakai bus misalnya. Kalau penduduk Syam juga sebagian mereka menggunakan kendaraan-kendaraan darat. Ada juga yang mereka menggunakan kapal laut dan sebagainya. Berbagai macam. Itu semuanya tinggal dari arah mana kita masuk. Maka di sini untuk disebutnya kan mudahnya penduduk Syam itu di Juhfah, penduduk Madinah itu di Dzulhulaifah. Bukan berarti kalau penduduk Madinah misalnya dia berangkatnya dari Syam harus ke Dzulhulaifah, enggak. Kalau dari mana dia masuk, di mana miqat yang misalnya yang dia lewat, disitulah sebenarnya dia melakukan ihram haji atau umrah. Jadi bukan penduduk Madinah misalnya berangkatnya dari Syam, kemudian dia harus di Dzulhulaifah. Penduduk Indonesia dia harus di Yalamlam misalnya. Enggak. Kalau dia memang berangkatnya dari Madinah, maka berarti dari Dzulhulaifah. Yang penting kita ihramnya itu di mana? Di tempat-tempat ini, di miqat ini. Nah, di miqat yang telah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan karena pada masa lalu orang menuju Makkah itu kan ada yang berjalan kaki, naik unta, naik kuda dan sebagainya seperti itu, sehingga jalannya pasti mereka nggak akan mungkin mutar. Mereka adalah lewat jalan yang lurus ke arah Makkah dari daerahnya, sehingga penentuannya seperti yang telah disebutkan dalam hadis ini. Wali ahli Najd qarnal manazil. Untuk penduduk Najd adalah qarnal manazil. Ini tempat ya, nama tempat. Wali ahli Yaman, penduduk Yaman itu adalah daerah Yalamlam. Disebut Yalamlam atau Alamlam. Itu sama namanya. Boleh diucapkan Yalamlam atau Alamlam. Hunna lahunna artinya daerah-daerah itu untuk mereka. Daerah Dzulhulaifah untuk Madinah, penduduk Madinah, kemudian Juhfah untuk ahlu Syam, kemudian Qarnul Manazil untuk Najd, ahlu Najd, kemudian Yalamlam untuk ahlul Yaman. Hunna lahunna waliman ata alaihinna. Nah, ini tadi yang sudah kita jelaskan. Dan untuk orang yang datang padanya dari selain daerahnya, untuk orang yang ingin haji atau umrah. Seperti tadi, orang Indonesia semestinya dari Yalamlam, tetapi karena dia dari Madinah, dia mampir dulu di Madinah, maka dia berarti dari Dzulhulaifah atau dari Abar Ali. Wa man kana duna dzalika fa min haitsu ansha'a hatta ahlu Makkah min Makkah, muttafaqun alaihi.
Nah, bagaimana dengan penduduk Makkah? Artinya mereka sudah ada di dalam. Mereka bukan masuk ke Makkah. Ini tadi kan yang kita ceritakan tentang miqat makani yang sudah disebutkan itu adalah untuk mereka yang tinggal di luar Makkah. Maka memulai ihramnya adalah dari tempat-tempat tersebut. Nah, sekarang bagaimana mereka yang berada di Makkah? Memang rumahnya di Makkah. Nah, rumahnya di Makkah. Apakah dia harus keluar terlebih dahulu? Jawabannya tidak. Nah, dia tidak harus keluar terlebih dahulu, tetapi dia ya dari Makkah itu, dari rumahnya dia memulai ihram haji ataupun umrah. Tapi bagi kita yang misalnya bukan penduduk Makkah, maka kita misalnya menginginkan umrah untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya misalnya, maka kita keluar dulu dari miqat yang terdekat, kemudian baru dari sana kita memulai ihram umrah. Jadi kalau kita melakukan perjalanan umrah, biasanya umrahnya kan tidak satu kali. Kita melakukan ritual umrah itu bisa kita melakukannya berkali-kali karena waktunya tersedia, maka disayangkan apabila kita tidak melakukan umrah berkali-kali. Jadi ketika kita sudah melakukan, karena umrah itu kan hanya sebentar, paling perlu waktu 1 jam atau 2 jam saja, tergantung bagaimana dia melaksanakannya. Setelah itu misalnya besok umrah lagi. Hari ini selesai umrah 1 kali, besok umrah lagi, besok umrah lagi. Kan di sana kita bisa sampai 4 hari, 5 hari. Kita bisa melaksanakan umrah berkali-kali. Nah, kalau kita ingin umrah untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya, maka kita keluar dari Makkah menuju tempat-tempat yang terdekat dari miqat ini. Bisa kita misalnya ke Dzulhulaifah atau ke Juhfah, tempat yang paling dekat yang memungkinkan, atau mau dicoba semuanya. Misalnya saya pengen pergi dari Dzulhulaifah, sudah, saya sekarang pengen dari Juhfah, sekarang saya pengen dari Qarnul Manazil, maka itu bisa keluar dulu, baru dari sana nanti berniat untuk ihram umrah. Pakai kendaraan, kalau sekarang kan mudah ya, pakai bis, kita keluar pakai bis, nanti masuk juga pakai bis lagi setelah berniat ihram. Seperti itu. Bagi penduduk Makkah, maka dari Makkah itu sendiri miqatnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya, saat temane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku waqata nentokaken miqat makani sapa Rasulullah li ahli Iraqi kanggo utawa keduwe penduduk Irak zata irqin ing zata irqin. Tadi belum ada penduduk Irak, dalam hadis ini disebutkan zata irqin, itu miqat makani untuk penduduk Irak. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa asluhu inda Muslimin min hadits Jabir radhiyallahu anhu illa anna rawiyahu syakka fi raf'ihi, ragu-ragu perawinya fi raf'ihi, apakah itu hadis marfu atau enggak, marfu ilan Nabi. Wa fil Bukhari anna Umar saat temane Umar radhiyallahu anhu, huwa ya Umar iku alladzi wang waqata kang wis nentokaken miqat makani sapa Umar zata irqin ing zatu irqin. Wa inda Ahmad wa Abi Dawud, artinya kalau menurut Umar, kalau ini dari Umar berarti mauquf bukan marfu. Wa inda Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya, saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku waqata wis nentokaken miqat makani sapa Kanjeng Nabi li ahli masyriqi, ketuwe penduduk masyriq etan al-aqiqah yang daerah al-aqiq. Itu nama daerah juga. Jadi
dua hadis di atas ini menunjukkan tentang miqat makani. Miqat makani yaitu tempat-tempat untuk memulai ihram. Enggak boleh seseorang yang ingin haji atau umrah melewati tempat-tempat ini dalam keadaan belum ihram. Enggak boleh. Artinya enggak sah nanti hajinya atau umrahnya jika dia telah melewatinya tanpa ihram. Dan setelah seseorang berniat ihram, maka nanti konsekuensinya apa? Ada hal-hal yang dilarang bagi orang yang ihram, yang harus ditaati oleh mereka yang sedang ihram. Babu wujubil ihrami wa sifatihi. Babu wujubil ihrami utawi iki iku bab nerangaken wajib ihram wa sifatihi lan sifate ihram. An Aisyah radhiyallahu anha qalat wasdawuh sapa Aisyah kharajna was metu sapa kita ma'a Rasulillah sartane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama hajjatil wada'i ing dalam tahun haji wada'. Faminna mongko iku setengah sangking kita man utawi wong ahalla kang talbiyah lan niat ihram bi umratin kelawan umrah. Wa minna lan iku setengah sangking kita man utawi wong ahalla kang niat ihram talbiyah lan niat ihram bi hajjin kelawan haji wa umratin lan umrah. Wa minna lan iku setengah sangking kita man utawi wong ahalla kang talbiyah lan niat ihram bi hajjin kelawan haji. Wa ahalla lan talbiyah saha niat ihram sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haji kelawan haji. Fa amma man mongko anapun utawi wong ahalla kang niat ihram sapa man bi umratin kelawan umrah fahalla nuli tahallul sapa man. Wa amma man lan anapun utawi wong ahalla kang niat ihram sapa niat atau kang ihram sapa man bi hajjin kelawan haji au jamaah utawa ngumpulaken sapa wong al hajja ing haji wal umrata lan umrah falam yahillu mongko ora tahallul sapa man ahalla bi hajjin au jama'al hajja wal umrah hatta kana sehingga ono apa yaumun nahri dinone nahar dina riyaya Idul Adha muttafaqun alaihi. Hadirin rahimakumullah, hanya satu hadis yang masuk dalam bab ini yang disebutkan oleh muallif Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun haji wada. Haji wada itu adalah haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah tidak melakukan haji lagi karena beliau sudah wafat setelah hajjatul wada ini. Wada artinya kan berpamitan. Hajjatul wada, haji yang berpamitan karena Nabi melakukannya untuk terakhir kalinya dan setelah itu beliau tidak melakukannya karena beliau sudah wafat. Nah, dalam haji wada diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, karena kan Nabi bersama para sahabatnya termasuk Sayyidah Aisyah itu juga ikut dalam haji tersebut. Kan Nabi tinggalnya di mana? Di Madinah. Nabi tinggalnya di Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau ingin haji berarti beliau pergi ke Makkah. Memang beliau dilahirkan di Makkah, tetapi kemudian beliau hijrah dan menetap di Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, ketika beliau haji, maka beliau pergi dari Madinah ke Makkah.
Nah, di sini diceritakan oleh Sayyidah Aisyah bahwa Nabi bersama para sahabatnya keluar dari Madinah menuju ke Makkah. Ketika sampai di miqat Makani, tidak disebutkan di sini. Kalau dari Madinah tentu saja tadi apa? Dzul Hulaifah. Ada di antara para sahabat ini beda-beda, beda-beda. Cara melakukan haji dan umrahnya itu beda-beda. Ihramnya itu berbeda. Ada di antara para sahabat, kata Sayyidah Aisyah, itu yang berniat ihram umrah saja. Artinya ihram dulu, nanti baru haji. Kemudian ada di antara mereka itu yang berihram haji dan umrah. Haji dan umrah sekaligus. Ada di antara para sahabat itu yang berihram haji saja. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berihram haji dari miqat Makani tadi. Apa makna dari ini? Ini menunjukkan bahwa ketiga-tiganya itu boleh. Ketiga-tiganya itu boleh. Ini yang sering disebut dengan tiga istilah, bahwasanya haji itu bisa dilakukan dengan haji ifrad. Yang pertama namanya apa? Hajju al-ifrad. Al-ifrad. Kemudian yang kedua adalah hajjut tamattu', dan yang ketiga adalah hajjul qiran. Tiga haji, tiga sebutan untuk tiga haji, yaitu haji ifrad, kemudian haji tamattu', kemudian haji qiran. Bagaimana definisi tiga macam ihram ini? Yang pertama namanya haji ifrad. Haji ifrad ini haji yang seperti yang dilakukan oleh Nabi, yaitu apabila seseorang itu berihram haji, tentu saja di bulan-bulan haji, di Syawal, Dzulqa'dah, 10 hari pertama tadi dari bulan Dzulhijjah. Itu ifrad. Jadi dia berihram haji, kemudian setelah selesai ihram haji, setelah selesai dia menunaikan ritual hajinya, baru kemudian dia umroh. Ini yang disebut ifrad. Ini yang dilakukan oleh Nabi, dan sebagian sahabat itu ada yang melakukan seperti itu. Kemudian yang kedua namanya ihram tamattu, atau orang menyebut haji tamattu, karena ini kan kaitannya haji dan umrah. Tapi lebih tepatnya ihram, istilahnya ihram ifrad atau ihram tamattu atau ihram qiran. Kenapa? Karena kan di sini bukan hanya haji saja, tapi ada kaitannya haji dan umrah. Antara apakah haji dulu baru umrah dulu baru haji, atau bareng-bareng. Maka kalau ihram ifrad itu dia haji dulu, baru setelah selesai pelaksanaan haji baru kemudian umrah. Kemudian yang kedua tamattu itu yaitu berihram umrah terlebih dahulu. Dia berniat untuk umrah di bulan haji, bukan di luar bulan haji. Jadi ini bulan haji, misalnya Syawal, Dzulqa'dah. Kemudian dia berniat untuk ihram haji. Berniat untuk ihram apa? Umrah dulu. Dia tidak langsung haji. Kemudian selesai dari umrah, baru dia berihram lagi untuk haji. Jadi umrah dulu baru haji. Itu namanya apa? Ihram tamattu'. Namanya at-tamattu', ihramut tamattu'. Yang ketiga yaitu qiran, yaitu apabila seseorang dari miqat makani itu berniat
dua sekaligus. Berniat untuk ihram haji dan juga berniat untuk ihram umrah. Ini yang namanya qiran. Dan ketiga-tiganya, tiga cara ihram ini diperbolehkan. Karena dipraktekkan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang melakukannya secara ifrat, ada yang melakukannya secara tamattu, dan ada yang melakukannya secara qiran. Tetapi yang lebih utama itu melakukannya secara ifrat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau melakukannya secara ifrat. Artinya beliau melakukan ihram haji terlebih dahulu, setelah selesai baru kemudian beliau berihram untuk umrah. Ini berlaku untuk apa? Apabila seseorang itu berada di miqat zamani untuk haji. Jadi waktunya sudah masuk bulan Syawal. Tadi kita sebut Syawal, Dzulqa'dah, kemudian 10 pertama dari Dzulhijjah. Sudah di waktu itu, maka pilihannya kan bisa ihram haji atau ihram umrah. Karena di bulan Syawal sudah bisa untuk berniat untuk haji, sudah bisa. Nah, jadi di sini makanya kemudian ada istilah-istilah ihram ifrat, ihram tamattu dan qiran. Karena memang dua-duanya sudah boleh. Beda kalau seseorang misalnya di bulan Ramadan, apa mungkin dia berihram haji? Nah, tidak mungkin, karena itu bukan miqat zamani untuk haji. Dia hanya bisa untuk berihram untuk umrah saja. Hadirin rahimakumullah. Jadi Nabi wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haji. Dikatakan fa'amma man ahalla bi umrah fahalla. Seseorang yang dia ihram umrah tersebut fahalla, kemudian dia artinya bisa dia tahallul. Dia langsung bisa tahallul. Kalau dia sudah misalnya, kalau umrah itu kan dia pertama ihram dari miqat, kemudian dia tawaf. Setelah tawaf di Ka'bah, Masjidil Haram, kemudian dia melakukan sa'i. Setelah sa'i baru dia mencukur rambut, tahallul. Sudah selesai. Kalau dia niatnya ihram, seperti niatnya itu ihramnya umrah, maka kayak begitu saja. Setelah itu baru dia kalau sudah misalnya mau haji, dia keluar lagi ke miqat makani untuk melakukan ihram haji. Kemudian wa amma man ahalla bi hajjin au jama'al hajja wal umrah, yang dia ihramnya ihram haji atau gabungan haji dan umrah, maka dia tidak boleh tahallul sampai nanti hari raya. Setelah sampai tanggal 10 Dzulhijjah baru bisa dia tahallul. Dengan nanti insyaallah akan dijelaskan dalam hadis-hadis berikutnya tentang ritual haji, karena berkaitan dengan haji. Sementara haji itu sebagian ritualnya atau sebagian rukun atau wajib haji itu dilakukan pada tanggal-tanggal tertentu. Ada yang tanggal 9 yaitu wukuf di Arafah, ada yang tanggal 10, 11, 12. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa seseorang itu melakukan tahallul kalau niatnya haji, nggak bisa melakukan tahallul sebelum tanggal 10 Dzulhijjah. Beda kalau umrah. Kalau umrah begitu sampai sana, dia melakukan ritual umrah misalnya 1 jam atau 2 jam, setelah itu dia tahallul. Karena dia nggak niat haji. Dia nggak niat haji, tapi niat umrah. Baru kemudian dia keluar lagi untuk ihram haji. Nah, seperti itu untuk yang umrah. Tapi bagi yang niat haji, maka dia nggak boleh tahallul terlebih dahulu sebelum nanti masuk tanggal 10
Dzulhijjah. Kalau sudah tanggal 10 Dzulhijjah, sudah memungkinkan dia untuk melakukan tahallul. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita masuk pada babul ihram wa ma yata'allaqu bihi. Kaitannya dengan ihram yang berkaitan, termasuk hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang ihram haji atau umrah. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pemahaman ilmu agama yang benar. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Ini sepertinya banyak yang bahas. Siapa yang bahas?